Ini pada dibuka nggak itu YouTube-nya? Direkamin. Direkamin. Hmm. Ah, ada komen. Jangan lah, ntar di komplain sama itu lagi. Kemarin si Mas Adit juga lihat ngintip-ngintip tuh ya, pas aneh share itu yang di Moyasar juga ngintip-ngintip Mas Adit kepala sekolah, Mas Adit sekolah Aba, iya ngintip-ngintip udah, baik, kita mulai saja. Kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang cerah ini Allah masih mengizinkan kita untuk bersua untuk talabul ilmi ya, dalam rangka untuk menghilangkan terutama kebodohan pada diri kita ya. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan kebodohan-kebodohan dari orang-orang yang di sekitar kita ya. Kita ini masuk di bulan Muharram, artinya kita sudah berganti tahun ya, 1447 Hijriah. Dengan bertambahnya waktu berarti apa? Berkurangnya jatah kita di dunia ini gitu ya. Dengan kita merenung sedemikian berarti apa? Kita harus terus ya memacu diri kita untuk terus mengamalkan amal-amal soleh. Dengan jatah berkurangnya jatah di dunia ini berarti ya kita harus banyak-banyak bekal gitu ya. Sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara, yang kekal adalah di akhirat kelak gitu. Ya, kalau Pak Bu Zikri kemarin ya mengikuti di masjid sana ya untuk renungan sebagai bekal renungan kita gitu ya. Tayyib. Kita lanjutkan mukadimah pelajaran nahwu kita ya, memakai kitab panduan kitab Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustadzuna Ainur Rafiq bin Gufron hafizahullah. Kita masuk di halaman yang ke-78 ya. At-tabi' li ismi ar-marfu, pengikut ya i'rab isim yang di rofa ya. Dari pengikut ini mengikuti seterus ya. Kalau dia ma'rfu berarti mengikut marfu, kalau mansub berarti mengikut mansub ya, majrur berarti dia mengikut majrur gitu. Kita belajar i'rab isim yang di ya rofa gitu. Kita kemarin sudah selesai. Apa tempat-tempat rofa? Yang pertama mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga isim kana, yang keempat khobar inna, yang kelima
fa'il. Yang keenam naibul fa'il. Yang ketujuh ini tawabi ya. Yang ketujuh ini dibagi ada menjadi 4 ya. Ada 4 ya. Yang pertama adalah na'tun, an-na'tu ya, sifat. Yang kedua ya, kalau kita bicara na'at berarti sifat ya. Orang adalah mengentuk sifat. Boleh. Na'at juga bisa gitu ya. Tapi kita jangan bingung ya. Na'at berarti pasangannya man'ut, yang diikuti ya. Yang disifati boleh ya. Yang kedua atof, penggabungan ya. Di sana pakai ada huruf-hurufnya ya. Yang ketiga taukid gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau kita pengen menguatkan suatu ungkapan itu banyak ya, dengan caranya yang pertama ini diantaranya yaitu taukid, penguatan ya. Yang keempat adalah al-badal, pengganti ya. Jadi dia sama dia ya, hukumnya sama dengan yang digantikan. Baik, kita belajar satu persatu. Dari yang pertama an-na'tu atau as-sifatu itu. Rumusnya di situ huruf nun gitu. Sifat atau pengikut dalam hal i'rab memberi sifat pada isim yang sebelumnya gitu ya. Yang disifati namanya man'ut gitu. Contohnya di situ ja'a ar-rajulu al-fadilu. Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Ya. Itu. Ahlan, Pak Firly. Kemarin kita sudah belajar, ini apa namanya? Mana? Gak kelihatan? Hah? Ja'ar rojulu. Ini namanya fa'il ya. Kita lagi mau belajar apa? Sifat atau anak tuh ya. Nah, ini dia nih ya. Anak tuh ya, ya. Berarti yang disifati namanya man'ut ya. Itu isim yang disifati. Kata sifatnya namanya na'tu ya. Terus ada kaidahnya ya. Apa kaidahnya? Na'at itu yang pertama mengikuti dalam hal apa? I'rab ya. Yang kedua apa? Rafa dan apa namanya nih? Ya. Oke, bilang nggak apa-apa, bilangan dulu nggak apa-apa. Bilangan. Yang kedua, yang ketiga jenis, oke. Jenis. Yang keempat apa? Kejelasannya, yaitu berarti ma'rifah nakiro, kejelasannya ya, kejelasan. Gitu ya. Jadi harus sesuai semuanya. Yang pertama i'rabnya ya, harus marfu, harus marfu. Ini dia nih. Tanda marfunya kenapa? Apa rofanya dengan apa di situ? Doma, karena dia iya, fa'il. Karena dia apa? Tadi tuh, karena jenisnya apa tadi bilangannya? Jenisnya bilangannya. Iya, karena dia mufrad. Tanda marfunya mufrad dengan
domah gitu maksudnya ya. Tanda marfunya apa? Mufrad dengan domah. Jenisnya juga harus sama. Apa namanya nih? Mudzakkar harus mudzakkar. Kejelasannya berarti dia marifah. Tanda marifahnya dengan alif lam di situ. Gitu ya. Tadi kalau pelakunya muannas gimana? Nah, Ja'at Fatimatu. Nah, terus al Ilatu itu ya. Harus sesuai. Harus sesuai dia. Itu. Mana sifatnya? Hal fadilatu. Jadi kalau Fatimah jadi apa di situ? Fa'ilnya sekaligus man'utnya dia ya. Fa'il sekaligus man'ut. Man'ut itu kata atau isim yang disifati gitu. Kalau na'at itu kata sifat gitu ya. Artinya apa itu? Fatimah telah datang atau Fatimah yang mulia ya atau yang mempunyai keutamaan telah datang gitu maksudnya. Jadi dikasih yang di situ karena dia sifatnya Fatimah yang mulia atau yang utama ya telah datang. Kalau yang di atas seorang laki-laki yang utama telah datang itu. Sampai sini paham? Pak Firly, udah connect? Ini nih ya, jadi dia harus ini nih dia, harus sama dia di sininya dia. Yang pertama i'rabnya itu marfu gitu Pak. Ya marfu ya. Kalau namanya ini kan tawabi nih Pak ya, tawabi. Jadi tadi kita belajar apa? Anak tuh ya. Anak tuh atau apa? As-sifatu gitu. Sifat, kita lagi belajar sifat Pak. Pengikut ya, pengikut apa isim-isim yang marfu atau yang dirofa ya. Selesai, tempat-tempat marfu tuh mau selesai Pak ya. Ini pengikutnya gitu ya. Kalau kita menyusun naat ini dia Pak, pakainya ini. Harus i'rabnya harus sama dia. Marfu. Bilangannya ya. Kalau dia mufrad man'utnya mufrad berarti sifatnya harus mufrad gitu. Jenisnya kalau dia mudzakkar berarti dia harus mudzakkar gitu. Kejelasannya dia nakiro atau ma'rifah gitu. Nakiro, ma'rifah gitu. Adodi, Abu Fakih paham? Pak Dayat? Ya. Abu Sikri. Paham sih sampai sini? Apa yang ada undang-undang apa? Biar pulang tuh jangan ada penasaran lagi atau apa saya tadi ya begitu ya. Mana yang mana? Ja'a rojulu, ja'a fi'il gitu kan. Kita fi'il belum belajar ya, itu fi'il aja, fi'il gitu aja. Terus ar-rojulu fa'il. Gimana i'rabnya? Fa'il. Ya kan? Kedudukannya dulu fa'il ya. Dia i'rabnya fa'il dia. Terus marfu. Tanda marfunya dengan apa? Domah. Kenapa domah? Karena dia
isim mufrad gitu maksudnya. Itu. Kalau mau itu kan di situ ada, Pak. Nah, tanda tuh. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un bi dhammah, ya kan? Itu. Kalau ada lanjutannya li annahu mufrad wa huwa man'ut gitu maksudnya. Ya. Al-fadilu sifat atau anak tuh ya marfu bi dhamma li annahu mufrad. Itu sama ya. Yang mana? Iya, yang di itu kan dikasih tahu kasih ininya ya. Itu. Kenapa? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa tanyakan ya. Sesuatu biar ada apa, jangan ada unek-unek ya. Ntar pengikut mansub ada, pengikut majrur juga. Di situ ada kasih contoh majrurnya tuh di situ tuh ya. Itu. Enggak, masih masih marfu ya di situ ya. Tuh. Ada contoh lagi alal maktabi kitabun ya, apa? Sayyidun. Sayyidun ya. Mana sini ya di atas. Sini aja deh. Alal maktabi kitabun sayyidun ya. Pakai tasdid ya itu ya. Sayyidun ini aja biar antum nggak bingung. Apa itu? Gimana i'rabnya itu? Alal maktabi apa? Jar wa majrur. Terus? Kan itu belajar. Kemacet. Alal maktabi jar wa majrur. Jar wa majrur. Terus syibhul jumlah dia, Pak, bentuknya. Gitu ya kan? Syibhul jumlah ya kan. Terus sibul jumlah bentuknya jar majrur, karena sibul jumlah di sana ada dua ya, sibul jumlah dan dorob wa mudhof ilaihnya gitu kan. Karena ini bentuknya jar majrur berarti sibul jumlah jar majrur ya fi mahali raf'in apa? Khobar, karena di depan berarti namanya khobar muqaddam gitu. Aslinya dia khobar ya gitu maksudnya. Khobar karena di depanin namanya muqaddam gitu. Terus kita pun jadi apa? Jangan ragu. Apa namanya? Mubtada dia. Karena dia di kebelakangnya namanya apa? Mubtada muakhar gitu. Mubtada yang diakhirkan. Mubtada muakhar gitu. Ya. Mubtada muakhar marfu bid dhamma li annahu mufrad gitu. Terus jayi itu jadi apa? Anak tuh ya. Naktun. Itu. Karena sifat man'utnya ya, apa? Rofa, dia harus rofa. Terus bilangannya karena dia mufrad, dia naktunya harus mufrad. Jenisnya mudzakkar, harus mudzakkar. Terus kejelasannya dia karena dia nakiro, berarti dia sifat naktunya harus nakiro. Tadi dia ma'rifah, sekarang nakiro gitu maksudnya. Ya. Iya, dia naktun itu mengikuti, Pak. Kalau yang diikuti dia nakiro,
Ya, kalau kitabnya apa ini nakiroh, ya dia harus nakiroh dia. Itu maksudnya. Ini bisa aja di sini kalau kitab, Bu Pak. Berarti kitabnya itu di situ belum jelas. Betul, masih umum. Kitab yang mana gitu maksudnya. Itu ya. Karena dia kan gini, kan mubtada dia harus ma'rifah, Pak ya. Karena mubtada harus ma'rifah ya. Karena dia nakiroh, makanya dia harus dikebelakangin, ya kan? Mubtada harus nakiroh karena dia ada pengecualian, berarti dia harus ngalah dia khobarnya harus kedepanin, gitu. Tapi karena sebenarnya karena dia ada sifat, ya dia ya boleh di depan, boleh di belakang, gitu ya karena udah disifati, ya kan? Kemarin musawi atau apa sih syarat mubtada kan karena kalau nakiroh kalau sudah disifati boleh dia depan gitu maksudnya musawi atau penghalang-penghalangnya gitu maksudnya ya yang membolehkan mubtada boleh nakiroh diantaranya dia disifati terus apa lagi idofah gitu terus apa dia nakiro maksudah gitu dia boleh dia nakiro ya mubtada boleh nakiro dia ada apa namanya yang membolehkan gitu musawihnya gitu maksudnya kita kembali lagi ya di murojaah ya kita kembali lagi di naktun ya karena dia yang disifati atau man'utnya dia apa nakiro berarti si naktunnya juga harus nakiro gitu ya paham sampai situ yang mana mubtada marfu bidomah betul oh iya karena kan apa namanya karena dia ada penyebutan khusus gitu karena ini penyebutannya masih umum dia ya ada lebih umum lagi lebih khusus lagi karena dia sudah di belakangi namanya mubtada muakhar gitu karena alal muktabi tadi apa alal maktabi alal maktabi tadi kan namanya jar majrur khobar muqaddam gitu ya fi mahali rafin gitu sayyidun naktun marfu bidomah li'anau mufrad ya artinya gimana artinya alal maktabi di atas meja ada buku yang jayid apa Pak jayid jadidun baru jayid bagus gitu. Jayid jidan gitu kan kalau mau diartikan mubtadanya dulu boleh ya kitab yang bagus ada di atas meja itu maksudnya paham ya nah kita masuk nih kalau udah paham nih ya kita ada pengkhususan lagi dia naat itu ada dua macam ya na'tun hakikiyun ya dan na'tun sababiyun kalau yang kita belajar itu ya itu namanya na'tun hakikiyun yang ini nih ya ini namanya na'tun hakikiyun gitu ya na'tun hakiki gitu ya kalau tadi apa namanya mengikutinya sudah ada ditulis tadi ya jadi i'rabnya ada empat tuh ya di situ 3 ditambah 1 lagi kan maksudnya dia marfu apa namanya mansub majrur i'rabnya ya dalam hal i'rab yang kedua adat bilangan ya naun jenisnya tuh ya terus at-ta'yin
At-ta'yin di situ bacanya. At-ta'yinu ya, kejelasannya nakirah atau ma'rifahnya. Itu. Contohnya tadi tuh ya. Kalau ada contoh ja'a rajulun fadilun. Mana? Naatnya mana? Fadilun. Rajulun sebagai apa di situ? Fa'il sekaligus man'ut. Nah, ya. Sekaligus man'ut. Itu namanya na'tun hakikiyun. Pengertian apa itu? Na'tun hakikiyun, memberi sifat isim yang diikuti ya, seperti yang misal di atas, cara menyusunnya udah ya. Terus na'tun hakikiyun itu berupa ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Pertama isim dohir tadi tuh ya. Namanya isim dohir. Yang kita pelajarin, yang kita barusan pelajari namanya isim dohir. Jelas tuh ya. Kalau ada contoh hada, apa itu? Hada amalun nafi'un. Apa i'rabnya gimana tuh? Hada sebagai apa? Amalun sebagai apa? Nafi'un sebagai apa? Man? Ayo. Angkat tangan. Yang berani. Ayo. Ayo Bupati. Ada Naam. Naam. Nah, mumtaz. Ayo, ada lagi at-taifatu al-mansuratu. Ayo, man. Yang berani, ayo. Ayo Berizki, nggak apa-apa ya, Berizki. At-taifatu. Kan itu udah selesai di apa namanya ya, harus tahu ini karena ini jumlah apa namanya? Ya, ayo. At-taifatu mubtada'un. Naam. Al-mansuratu sifat li at-taifatu. Marfu'un wa alamat dhamma li'annahu baqiyatun mubtada. Marfu'un wa alamat dhamma li'annahu ila ya bi. Majrur wa alamat jarri al-kasrah li'annahu mufrad wa huwa mudhaf. As-sa'ati mudhafun ilayhi majrurun wa alamat jarri al-kasrah li'annahu. Nah, Mamdaz. Ayo, siapa yang bingung? Jadi sifat itu kita mau mensifati apa? Mau mensifati mubtada, apa mensifati khobar, atau mensifati maf'ul, ya? Atau naibul fa'il, mau fa'ilnya mau disifati terserah, gitu. Bukan mubtada aja yang apa namanya, bukan khobar aja yang disifati, ya? Atau tadi fa'il aja. Jadi terserah kita mau mensifati apa, gitu maksudnya, ya. Mensifati fa'ilnya, mensifati ya Pak, tadi yang 6 ini boleh disifati ya, mubtada, khobar, ya isim kana, khobar inna, terus fa'il, naibul itu bisa disifati gitu maksudnya ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi na'tun itu mensifati macam ini tadi ya, boleh dia gitu. Kalau udah paham, kita masuk di selanjutnya ya. Yang kedua, bentuk na'tun, na'at itu sibhul jumlah. Ada lagi nih ya, gitu maksudnya. Namanya kita sudah mulai masuk pendalaman, ini udah malah masuk pendalaman ya, gitu. Sibhul jumlah, kita ingat sibhul jumlah bentuknya apa tadi? Bisa jar majrur. Yang kedua dia dorob ya, dan mudhof ilaihnya gitu maksudnya ya. Kalau dorob itu sebagai mudhof ya kan, mudorob itu datang sebagai mudhof gitu. Kedudukannya dia apa dulu ya? Contoh di situ
ada rajulun tahtas sajarati jalisun. Gitu. Gimana i'rabnya? Ayo, Man. Ayo, coba Bu Fadil. Ayo. Rajulun. Ayo. Itu udah praktek lah. Ayo. Naam. Apa? Dia tahta berarti di bawah. Ya. Terus. Tadi apa tahta saja itu apa tadi? Iya, tadi kan kita ya kita belajar ya. Kita belajar ya. Apa tadi? Apa rajulun tahta sajarati rajulun. Rajulun ya. Tahta as-sajarati ya. Sajarati jalisun. Nah, ya. Rajulun. Tadi apa ini sebagai apa? Mubtada'nya. Terus tadi ini banyak namanya apa? Loh, kok sifat? Tadi apa? Jalisun apa tadi? Oke. Kita ulang lagi. Tahta sajarah itu apa ini namanya bentuknya? Sibul jumlah. Bentuknya dorob ya. Dia dorob. Terus dia sebagai mudhof. Ya kan? Dorob mansubun bil fathah ya. Oke, kita harokatin semua dulu. Ya. Dorob ya. Dia dorob makan. Kita belum belajar, nggak apa-apa ya. Mudhof sebagai mudhof. Sajarati mudhof ilaih. Ya. Yang kita lagi pelajari bentuk naktun hakiki itu ada 3 ya. Yang pertama tadi isim dohir. Nah, isim dohir ini semuanya ini ya. Ini namanya isim dohir. Isim dohir. Ya. Ini dia ya. Terus tadi mana? Ini isim dohir. Yang kedua apa? Sibhul jumlah, mirip dengan jumlah gitu maksudnya ya. Tebakan antum tadi ini apa? Tahta sajarati sebagai apa? yang kita belajari ya. Nah, ini dia nih ya. Ini tahta sajarati ini si khobarnya ini, Pak. Nih khobarnya nih. Khobarnya nih. Nah, ini sebagai apa? Yang kita lagi pelajari ya. Ini sibul jumlah dia. Nah, ya. Tahtas sajarah ini apa namanya? Fi mahali raf'in. Ya, fi mahali raf'in. Naktun dari mubtada. Seorang yang ada di bawah pohon sedang duduk itu maksudnya. Enggak, bukan ya. Duduk emang dia sifat duduk. Duduk kan kayak boleh dikatakan kata kerja ya kan? Karena tadi ini bentuknya isim fa'il gitu maksudnya. Bentuknya isim fa'il. Jalasa yujalisu ya kan? Julusan. Terus pada kama majlus ya kan? Itu. Ya kan?
Wahwa jalisun, isi file dulu. Ya, baru wadaka majlusun gitu. Majlisun jelas gitu. Terus, nah ini tadi apa? Ini ya, dorob ya, makan atau mudhof wa mudhof ilaih ya fi mahali rafin maktun. Makanya tadi dia apa? Seorang laki-laki ya yang berada di bawah pohon sedang duduk gitu. Hah? Ini ya. Kita lagi belajar apa sih? Jumlah bentuk naktun atau sifat. Yang kedua sibul jumlah. Nah ini ya kan? Ini itu dia. Jadi baru kita pelajari ya kan? Ntar ada lagi ya, yang ketiga itu jumlah. Ini baru sibul jumlah. Nih, sibul jumlah paham nih? Paham? Ntar ada kaidahnya, Pak. Karena kaidahnya apa ya? Apa? Kalau kemarin pertama pola dasar ya kan? Kata setelah mubtada dia khobar ya kan? Nah sekarang kan ada dua Pak. Ada isim dohir, ada jar majrur. Ya kan? Jar majrur ini lemah Pak dia Pak. Jar majrur itu lemah. Dia yang kuat itu ini dia isim dohirnya itu. Jadi ntar kalau terkumpul di sana ada jar majrur, ada isim dohir, ada jumlah, mana yang didahulukan? Sebagai khobarnya yang mana yang didahulukan? Gitu. Ya. Pola dasar kita pertama kemarin kita belajar apa? Sesuatu yang setelah mubtada dia khobar. Nah, kita pengerucutan lagi, Pak. Perluasan di situ, gitu maksudnya, pendalaman. Ya. Nah, kalau kita tadi kemarin kita sudah belajar apa? Kita sudah baca-baca di situ ada kaidahnya, Pak ya. Jadi apa? Nasi mahal. Nasi mahal. Sibhul jumlah atau jumlah setelah nakiroh ya. Setelah nakiro dia sifat ya. Apa sifat? Ya, nakiro ini nakiro itu ya. Ma'rifah hal itu hal ntar ya, kita belum belajar. Hal keadaan. Gitu, hal keadaannya. Itu ya. Tadi di situ ada penjelasannya. Ini dulu nih. Paham ini nih? Ya, mana? Bukan, nggak bisa. Ya, kalau tidak ada dohir, ini namanya khobarnya. Ya, kalau tidak ada isim dohir di sini tadi, jalisun, dia khobarnya memang dia. Ya. Tapi karena ada dohir, isim dohir ini, ya. Mulai bingung nih ya. Mulai bingung kayaknya nih. Mulai bingung ya. Mulai bingung nih kayaknya. Nah, jadi kita sudah mulai masuk pendalaman ya. Jadi kalau ada isim dohir yang dipakai isim dohir dia apa namanya sibul jumlah itu dia lemah dia muta'alik gitu. Entah dia muta'alik ke mubtada atau muta'alik ke khobar. Ya, gitu. Gimana Pak Abu Sikri? Ada sesuatu yang unek-unek yang ingin disampaikan? Ya, nggak apa-apa, unek-uneknya apa gitu biar sampai rumah dia nggak penasaran, biar jelas gitu maksudnya. Awal kita belajar ya tadi sebelum ada jalisun ini memang dia khobarnya dia Pak ya sibul jumlah fi mahal rafin
khobarnya. Tapi kita sudah mau mulai masuk dia, Pak. Mulai masuk apa? Perincian. Nah, jadi nggak usah kaget ya. Nggak usah kaget ntar karena di sana ada ya. Kita udah masuk hadis ya, karena ada jar majrur, ada dorob wa mudhof ilaihnya ya. Itu dia. Nah, ini dia nih ya. Tahta sajarati ya. Jadi sibhul jumlah ya. Tadi ketiga ini yang kedua ya. Tadi yang pertama tadi isim dohir nih. Yang kedua ini ya. Bentuk naat ya. Yang kedua sibhul jumlah. Yang ketiga ntar ada apa? Al jumlah. Jumlah kan macam-macam jumlah. Jumlah juga ada dua ya kan? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, kaidahnya dia gitu, Pak, ya. Kalau dia ada sibhul jumlah dan jumlah ya, ini datang setelah isim ya, nakirah, dia sifat atau naktun ya. Itu kaidahnya dia. Makanya jadi ada nasi mahal. Nasi ya, jumlah atau sibul jumlah datang setelah nakiroh. Ini nakiroh nih, Pak. Rajulun ini kan nakiroh dia, ya kan? Kenapa kita sebut nakiroh? Tidak ada alif lamnya dia. Ya kan? Kita kembali lagi. Ya, mubtada boleh nakiroh karena apa? Tadi kan dia disifati dia. Makanya dia boleh di depan dia. Ya kan? Mubtada boleh nakiroh karena dia disifati. Ini sifatnya dia. Gitu. Kalau nggak disifati, ntar jadinya begini, Pak, dia harus ke belakang dia ya. Harus ke belakang. Nih kalau nggak ada jayid, dia harus nih. Maaf ya, hapus dulu ya. Biar antum paham. Nih. Ya, dia harus alal maktabi kitabun. Dia harus. Kalau ini wajib. Harus ke belakangin mubtadanya. Ya. Tapi kalau tadi ada sifatnya jayidun ya. Dia jaiz, boleh di belakang, boleh di depan. Gitu maksudnya. Antum kau dikasih apa kitabun mau ditaruh depan ya. Kitabun jayyidun ya, alal maktabi boleh nih dia ya, alal maktabi. Jangan gitu. Mulai nyambung ya, gitu maksudnya ya. Jadi ini dia nakirah kan, dia rajulun kan nakirah dia. Makanya dia butuh sifat. Nah, ini sifatnya dia fi mahali rafin sifat. Jalisun ini khobarnya. Kita mulai masuk apa? Pendalaman, sedikit pendalaman gitulah. Ya. Ya. Pola dasar kalimat setelah mubtada dia khobar. Nanti mulai peradel-peradelin gitu maksudnya. Jadi sudah mulai mulai penjurusan gitu. Dan memang nggak bertolak belakang ya kan, nggak bertolak belakang. Jumlah atau kalimat setelah mubtada dia khobar. Memang kan dia khobarnya ya ada nih. Gitu. Dan ini baru seperti ini bentuknya. Nah, bisa ada ini panjang ya, khobarnya baru ketemu. Ada ya. Jadi, kalau udah masuk ke kitab. Gitu. Paham sampai sini? Ya, jadi sudah mulai kaidah-kaidahnya mulai ditambahin, Pak, maksudnya. Mulai ditambahin ya. Gitu. Kemarin kan kita awal ya jumlah atau sibul jumlah setelah mubtada dia khobarnya. Sekarang mulai
mulai diperinci lagi, Pak, gitu. Mulai masuk model perinci lagi tuh, gitu. Jadi kalau ada isim dohir, ya, ini namanya dia lemah dia, gitu. Kayaknya perlu perlu sampai dia aja nih ya. Jangan dilanjutin lagi, ntar pusing lagi. Nah, baru baru dua itu ya, belum jumlah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu ya. Gitu. Sebenarnya kita sudah dikasih warning dia atau kita tanbih di situ. Ya. Jadi kalau dia ada jumlah atau sibul jumlah datang setelah dia nakiroh ya. Datang setelah isim nakiroh ini kaidahnya dia nih. Isim nakiroh dia sifat. Cuman nggak melulu, nanti kan kita tebakan di situ ada tebakan, ada yang pas buat khobarnya enggak gitu. Kalau dia dijadikan sifat karena khobarnya nggak ada, sama aja. Harus ada khobarnya dulu. Kita memprediksi khobarnya mana dulu. Gitu ya. Harus diprediksi khobarnya dulu gitu. Contoh yang kedua, Ja'a rojulun min bani Israel. Apa itu? Kan? Ja'a rojulun min bani Israila. Ja'a rojulun. Berarti ini pending dulu ya jumlah ya. Jumlah pending dulu. Oke. Ja'a rojulun min bani ila ya gini ya. Ya. Ya min bani Israil. Gimana ke i'rabnya? Jafi fiil rajulun fa'il ya. Terus min bani jar majrur. Jar wa majrur. Wa huwa mudhaf. Mudhaf. Terus mudhaf ini ila ya. Ini kita belum belajar ya. Kalau yang udah belajar apa nih? Mudhaf ilaih majrurun bil fathah. Terus niabatan anil kasri fi mahali li'annahu mamnun minas sorfi kaunuhu alaman wa ajaman. Itu yang udah belajar. Yang belum belajar jangan pusing, jangan dibikin pusing ya. Lah yang kita lagi dipelajari apa? Ini nih ya. Jar majrur dan mudhaf ilaihnya ini fi mahali raf'in na'tun sifat. Seseorang ya, seorang laki-laki dari Bani Israel telah datang. Gitu. Iya, seorang yang dia dari Bani Israel maksudnya, yang dari Bani Israel, seseorang laki-laki yang dari Bani Israel ya telah datang. Itu maksudnya. Paham? Ya. Sifat dia kan tadi jar majrur. Ini kan tadi bentuk tahta sajar ini mudhorob wa mudhof ilaih. Kalau ini jar wa majrur dan ini ada lagi mudhof ilaihnya kan? Ya sebagai mudhof dan mudhof ilaihnya. Itu sibhul jumlah ini ya. Ini sibhul jumlah ya kan? Sibhul jumlah. Ya. Sibhul jumlah. Jumlah fi mahali raf'in
fi mahalli raf'in ta'tun, ya kan? Gitu. Paham? Apa Bu Rizky? Apa Bu Fatih? Apa? Hah? Apa maksudnya? Ya ini min bani Israila ya, jar wa majrur ya, wa mudhaf ilaih ini ya, atau sibul jumlah ya, fi mahalli rafin dia sifat dari rajulun. Jadi seorang laki-laki yang dia dari Bani Israel, dia telah datang. Maksudnya. Baru dapat ya. Di metode yang kemarin belum ya. Gitu. Nggak disebutin. Nah ini kemana perinciannya dia. Nah gitu perinciannya lagi. Di metode pendalaman juga nggak disebutin ini, ya kan? Nggak disebutin. Gitu. Ya. Karena kitab ini ya ini ringkasan dari mulahos ya, dari mulahos. Kitab dari mulahos al-qawaid al-lughatul arabi al-arabiyah. Kalau sudah paham ya, kita cukupkan ya sampai di sibul jumlah dulu. Untuk naatun hakiki sebenarnya mau kebut sampai naatun sababi ya. Lebih bingung lagi ntar antum. Dikit-dikit aja ya. Oke. Mahlan ya. Apa Pak Dodi? Mau ada yang ditanyakan? Hah? Enggak ada. Paham benar? Tempat-tempat marfu apa aja? Ayo. Pertama mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga isim kana, yang keempat khobar inna, yang kelima ayo. Yang kelima fa'il, yang keenam naibul fa'il, yang ketujuh ya ini sifat ya, tawabi ya. Tawabi ntar dipretelin lagi ya, ada penjabaran lagi ya. Pengikut itu ada 4. Apa tadi? Sifat, yang kedua atof, yang ketiga taukid, yang keempat badal ya. Empat ini dia mengikuti terus dia. Yang mengikuti terus dia. Kalau dia marfu berarti marfu, mansub, majrur ya. Cukup ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita lanjut di Nushatul Muttaqinnya. Jangan kaget ya. Jangan kaget. Karena apa? Pola dasar, kita keluar dari pola dasar, yaitu ada pengecualiannya. Taib, kita lanjutkan di Nushatul Muttaqinnya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Kita masuk di hadis yang pertama di kitab di bab At-Taubah. Udah hafal belum nih ayat Al-Qur'annya? Masalah ya. Gitu. Jadi kemarin tobat ya, ada berapa syaratnya tobat itu ya? Ada 3. Tapi kalau dia termasuk di hakul adam ya, menyangkut hakul adam ada 4 gitu. Ya. Kalau menyangkut hakul adam ada 4. Kalau menyangkut hak Allah ya, cuma ada 3 dia ya. Yang pertama apa? Menyesal dari maksiat. Terus apa? Meninggalkan maksiatnya ya. Terus yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi selamanya dia ya. Kalau yang keempat ya bisa dia mengembalikan, dia meminta maaf ya kan, meminta kehalalan gitu. Itu menyangkut hak Adam ya. Nah, ya kalau dosa hibah ya diantaranya dosa hibah, dolim ya, macam-macam ya. Hakul Adam itu macam-macam, dia berhutang tidak mau mengembalikan ya kan. Macam-macam hakul Adam ya kan.
Namanya kita bermuamalah di situ, gitu maksudnya. Ya. Kita masuk di hadis yang pertama. Man, ayo berisik baca. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu. Oh iya ya, ini yang kanan ini ya, kanan kemarin kanan dari sini ya. Oh ya, kita sepakat dari sini. Enggak apa-apa. Ayo Pak Firly, apaan? Ya, jangan, enggak boleh. Ya, ayo Pak Firly. Waan. Ya, kemarin kesepakatan kanannya dari aneh ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Hadisnya halaman ke-20. Ayo. Waan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah kita belum ya, kita sebenarnya belum ya, belum belajar mansub belum ya. Sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfiru baca harokat akhirnya, baca semuanya karena kita lagi belajar ya, biar kita tahu harokat akhirnya apa gitu maksudnya. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksaro aja fil yaumil, jangan fil yaumi aksaro min jangan, nggak usah ikfaan, nggak usah min marrotan. Iya. Rawahu Bukhari Ahmadu. Iya. Tayyib. Mau terjemahkan? Oh, Pak Lukman. Ayo Abu Zikri. Ayo. Terjemah ya. Apa radhiyallahu? Ya, semoga Allah meridhoi. Nya kembali kepada Abu Hurairah ya. Semoga Allah meridhoi Abu Hurairah. Terus. Ya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakul apa? Dia bersabda. Kalau untuk Rasul bersabda. Terus. Ini sesungguhnya saya astagfirullah meminta ampun kepada Allah. Sungguh, itu lamnya lam taukid lagi ya. Sungguh aku beristighfar kepada Allah ya. Dalam sehari lebih banyak. Iya. 70 kali. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di Bukhari dan Ahmad ya. Ayo Abu Fadil. Lughatul hadis. Astaghfiru. Hamzanya dia. Hamzanya di atas kan? Hamzanya di atas itu. Astaghfiru bukan istaghfiru. Hamzanya di atas berarti a. Kalau hamzanya di bawah i gitu. Kan udah dikasih itu tanda. Nggak kelihatan. Ya, nggak usah malu pakai gini. Aneh beli ya. Karena apa ini menunjang ya. Aneh kalau pakai, terus terang kalau pakai Nusratul Mutakin itu tulisannya kecil-kecil, makanya harus pakai bantu gitu. Berarti udah faktor U itu ya. Udah faktor U itu. Ayo lanjut. Apa itu? Apa itu? Apa bacanya? Atlubu.
Enggak, itu atlubu berarti apa? Nakiro ketemu marifah berarti apa? Nakiro marifah apa? Kalau marifah sifat, nakiro sifat, nakiroh marifah idofah berarti adlubu gitu. Terus wahya as-sof ada hiya sebagai apa di situ? Hiya sebagai apa? Hiya domir munfasil fi mahali rafin sebagai apa di situ? Mubtada berarti as-sofhu iya, atau dia bisa sebagai badalnya ya. Kan marifah itu. Ya. Terus Al-Ghafari ya, Al-Ghafari as-sitru. Iya, wa aslul ghafari as-sitru. Nah, gitu. Aslu kan mubtada ya. Ghafari dia mudhof ilaih, as-sitru khobarnya. Jadi kalau kita menyebut mubtada harus ada khobar. Makanya kita prediksikan seperti itu ya. Gitu. Ayo tarjem. Luhatul hadisi. Astaghfiru, aku meminta ampun. Fil madinya apa? Fil madinya istaghfaro. kita udah selesai kemarin ya. Udah selesai istaghfaro yastaghfiru istighfaron gitu ya. Gitu. Astaghfiru ini dari fi'il mudhari, istaghfara yastaghfiru. Karena fa'ilnya ana jadi astaghfiru gitu ya. Jadi fi'il mudhari ini bentuknya. Itu maksudnya. Ya. Astaghfiru apa? Aku meminta ampun. Karena istaghfara itu ada, kalau ada alif sinta ya, tambah alif sinta itu meminta gitu. Terus yaitu atlubu dari apa? Dari tolab. Tapi kalau kita itu berarti apa? Meminta dia. Atlubul mahfirati, yaitu aku meminta ampun, mahfirah ampun ya kan? Ampunan. Gitu. Terus yaitu as-safhu, apa bimna as-safhu? Kehapusan atau kemaafan, ya kan? Yaitu kemaafan dari dosa. Terus dan asal pengampunan adalah penutupan, siter, horden, siter. Gitu ya, asal pengampunan ditutupin. Jadi kita di akhirat nanti ya, kalau kita haknya kepada Allah udah ditutupin, udah nggak dibuka lagi tuh, nggak dibuka-buka ya, nggak dibukakan kepada manusia seluruhnya tuh, gitu. Kalau kita udah dimaafkan. Kenapa? Iya gitu loh. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa ya, kita berbuat dosa, tapi kepada Allah kita jangan dibuka-buka. Kemarin saya berzina atau kemarin ini, jangan, udah tutupin aja. Karena kalau hak kepada Allah udah dimaafin. Kita minta apa namanya? Istighfar atau kita bertobat kepada Allah, udah hapus. Tapi kalau waktu zamannya sahabat apa? Ketika dia habis berzina, dia lapor kepada Nabi. Ya udah, kan Nabi udah, sebenarnya Nabi udah enggak menanggapi ya. Tapi karena dia terus, ya Nabi bersihkan saya. Ketika apa? Ada sahabiah ya, zina dia. Karena dia udah meminta pengen dibersihkan, ya akhirnya apa? Dirajam sama Nabi gitu. Tadinya udah berpaling Nabi tuh.
Ya, nggak pengen merajam. Artinya pengen dimaafkan gitu maksudnya. Karena dia meminta terus ya, ini apa? Dirajam. Ya. Karena tapi waktu itu karena dia udah lagi hamil, apa suruh balik lagi tuh. Balik dulu. Sampai lahir. Setelah lahir dia balik lagi ke Nabi tuh, ya kisahnya kan gitu kan. Nah, setelah Nabi balik udah lahir ya, karena anaknya ini udah dicoba nih, anaknya udah memayis belum, ya kan? Kalau belum dia suruh balik dulu sampai 2 tahun. Sampai haknya dia menyusu, ya kan? Sampai selesai baru dia dirajam. Ya kan? Waktu dirajam apa sahabat Umar apa? Mencela dia. Ya. Padahal Nabi nggak boleh mencela. Karena apa? Pengampunannya dia untuk menghapus penduduk Madinah 70 orang itu udah cukup. Gitu. Artinya dia udah bersih dia gitu di dunia. Jadi akhirat udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu. Jadi asal pengampunan dia asiter ditutupi. Baik. Afadal hadis. Ayo Abu Kai. Afadal hadisu. Haddul ummati. At-taubati wal istighfari. Naam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi ma'suman wa khairil khalaiqi wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Panjang ya, cukup aja, jangan panjang-panjang. Wa khairil khalaiq. Udah sampai itu aja gitu. Ayo tarjim. Naam. Haddul ummati umatnya ada taubati bertobat untuk bertobat iya beristighfar ya. Kalau kita istighfar kan sudah maklum ya, ada maklum nggak apa-apa, kita nggak usah diartikan istighfar ya. Orang sudah mengerti, tapi kalau dia belum tahu makna istighfar berarti meminta ampun. Terus lanjut. Karena sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam bersamanya zatnya ya kan, apa badannya atau itunya dia maksum dia, akhlak ya sebaik-baik makhluk khalaik dari dari khalq ya gitu. Tayyib pada ayat ya waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa ma ta'akhkhara fi Kalau tidak ada yang membuat dia berubah, jangan diberubah. Karena asal isim dan fiil dia marfu. Ya, kalau ada yang merubah baru dirubah ya. Wayatu na'am. Sab'ina. Li. Nah, cukup. Ayo tarjim. Dan sungguh Allah apa-apa yang dahulu dari dosa-dosanya, terus dan apa-apa yang telah lewat maksudnya ya. Ta'akhir apa berarti dia? Taqaddam apa tadi? Enggak, kalau kita artikan yang pas apa? Taqaddam yang telah lalu, taqaddam. Ya. Berarti ta'akhir berarti yang akan datang gitu kan. Maksudnya terakhir tapi jadi yang akan datang. Berarti Nabi itu udah diampuni ya dosa-dosanya yang udah lewat. Dan yang belum datang juga udah diampuni itu maksudnya ya. Gitu. Terus enggak. Mana tadi? Fil ya yastaghfiru, tarjim. Ini siapa nih?
Ini nabi maksudnya nabi. Nabi. Iya, jadi domirnya apa? Failnya domir mustatir, berarti dia nabi, gitu maksudnya. Meminta, wayatubu, iya, dalam sehari, 70 kali ta'liman apa? Untuk pengajaran bagi umatnya. Taklim nih kedudukannya sebagai apa nih taklim? Ya kalau sebagai bisa ya, apa namanya? Tapi di situ sebagai apa? Maf'ul. Masdar itu cuma ada dua ya. Entah dia sebagai maf'ul mutlak, entah dia sebagai maf'ul li ajli. Ya. Masdar cuma ada punya dua kedudukan dia. Enggak, yang sudah belajar ya, yang belum belajar jangan ikut-ikutan ya. Jangan diambil pusing. Maksudnya kita lagi belajar yang sudah belajar ya, gitu. Nah, masdar itu cuma punya dua kedudukan, entah dia maf'ul mutlak, entah dia maf'ul li ajli. Kalau maf'ul mutlak karena dia harus ada fiilnya. Tapi kalau dia tidak ada fiilnya berarti dia maf'ul li ajli, gitu aja. Mana fiilnya taklim mana? Enggak ada kan? Enggak ada. Gitu. Takliman. Ya kan? Berarti apa? Allama yu'allimu takliman. Gitu. Ini masdar taklim. Masdar dia. Kan dari situ juga ada jar majrur kan? Li ummati jar majrur. Ya, ayo lanjut aja Pak Abu Fakih. Di matumnya kemana dia? Waziyadatan. Matumnya kemana dia? Iya, matumnya ke taklim. Mana nih tadi keceplosan ya? Ziyadatan. Jadi baca ziyadatan ya. Indallahi. Ayo coba tarjim. Sebagai tambahan. Iya. Iya betul ya, sebagai tambahan derajatnya Nabi, derajatnya Nabi itu ya di sisi Allah. Ayo Pak Abu Fatih. Al-istimraru fi tawbati wal istighfari min sya'nihuma ada min sya'nihuma hi sesuaikan min sya'nihima mahwud junubi wal athami. Cukup biar kasih sedikit. Kasih sedikit. Ya, al-istimrar apa al-istimrar? Konsisten. Ya boleh, konsisten juga boleh ya. Istamro apa namanya? Apa asalnya dari apa? Iya, istimrorun ya. Istimror ada terus menerus, continue, konsisten betul ya. Terus konsisten dalam bertaubat dan memohon ampun. Iya. Dari berperang. Karena itu minnya di situ kan diartikan karena perkara keduanya gitu. Tobat maksudnya tobat dan istighfar karena keduanya gitu. Terus dosa-dosa wal asam juga kesalahan ya, dosa kan sama. Gitu ya. Tayyib, ayo Abu Rizki ya. Dzunub di mana asam ya kan, tidak sama dengan wa dzunubi wal asami ya. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan bisa ya, kan gitu. Allati sekarang. Yaqa'u fiha al-insanu min ghairi syu'urin. Naam. Allati apa? Yang ya sungguh seorang manusia terjatuh ke dalamnya
tanpa disengaja. Tanpa disengaja atau tanpa syukur. La yash'urun dalam ayat Al-Qur'an. La yash'urun apa artinya? Tidak menyadari gitu. Jadi yang terjadi pada seseorang tanpa sadar gitu maksudnya. Gitu ya. Qad yaqau fiha al-insa, apa bacanya al-insa? Nu sebagai apa? Dari ya min khairi syu'urin dan tanpa sadar itu. Ayo kita i'rab. Ayo. Karena dulu. ayo Bu Firly. Pak Firly, ayo. Dia jangan itu, dia cari yang gampang, dia harus cari yang gampang dulu ya. Cari yang gampang dulu, jangan dikasih yang al-istimror berarti dia. Al-istimror di paling bawah tuh. Al-istimroru tadi dibacakan, al-istimroru. Baca al-istimroru, dia apa sebagai apa dia? Dia mubtada, betul. Terus tanda marfunya dengan doma karena dia isim mufrad gitu maksudnya ya. Jadi kalau isim di depan kita marfukan saja al-istimroru bacanya ya gitu. Ayo Abu Zikri lanjut. Antum mau pilih yang mana? Ayo yang menurut antum gampang. Dari hadis apa al-lughatul hadis apa badal hadis? Antum pilih yang mana tuh? Kola bisa tuh, kola gampang. Kola yang di atas tuh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kola. Fi'il madi. Terus failnya mana? Bukan. Ini agak sulit juga ya. Dia domir mustatir dia di situ. Domir mustatir takdiruhu huwa dia ya. Karena fi'il ya, selalu ada fa'ilnya ya gitu. Ya, terus. Ayo Abu Fadil. Aduh, dari awal atau harus dari awal. An Abi Hurairah. Ayo. Ya. Udah cukup dulu. Radhiyallahu anhu qala, enggak apa-apa. Terus ya itu ayo. Wawu ibtida. Iya, terus. Tar dulu. Tadi an abi apa? Dan majrurun bil. Majrurun bil apa? Ada yang tahu? Abi. Majrurun bil ya. Itu li'anau minal asma'il al khamsa wa huwa mudhaf Hurairata. Majrurun bil fathah. Li'anau mamnu minas sorfi kaunuhu alaman fi akhiri tak marbutoh gitu. Rodia, ayo. Fathi. Apa? Kalau rodia fil madi mabni ala fathi dhahirah li'anahu al-mu'talla. Ayo Abu Kai lanjut. Allah Nam.
Ya, qala. Qala bil madi mabni ala fathi wal fa'ilu huwa fi mahalli raf'in. Nah, udah cukup. Sami atau sekarang pada ayat. Sami atau Itu dengan mabni ala sukun. Naam. Dhamir muttasil. Tuh domir muttasil terus. Dhamir muttasil mabni ala dhamir fi mahalli raf'in. Naam. Ayo apa Firly belum ya? Ayo Rasulullah dulu. Ayo. Rasulullah Terus. sukun wa ala Terus. Nah, ntar si apa? Enggak, cukup. Pak Hidayat cukup. Kalau cat ke Pak Bupati, Pak apa itu ntar ya. Pak Abu Fakihnya ntar ya. Ini tadi antum kemarin masuk ke ini paham ini kan? Ini kalimat ini di situ. Antum dulu deh apa ini dari ini dulu antum ini. Kalau yakul kan belum, wallah belum. Ini dari ini antum. Ini di situ. Ini apa? Ini. Ini itu aslinya dia ini nih. Ini. Ya, ini berarti aslinya dia bisa ini nih ya. Ini aslinya dia apa? Inna plus anak gitu ya. Atau bacanya apa? Innani gitu ya. Itu bacanya innani bisa. Atau ini atau innani gitu. Berarti apa? Ini inna apa? Ya, terus mabni ala fathi. Terus apa? Nunnya nun wikoya ya, nunnya nun wikoya. Ya sekarang ya-nya, ya mutakallim di situ. Ya mutakallim domir muttasil. Belum ya? Oh, belum. Ya, berarti ya Bupati dulu. Ntar antum yang sudah aja ya berarti ya. Kirain udah paham kirain. Ayo Pak Bupati. Sallallahu sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu fa'ilun maf'ulun 'ala mutarafi thumma annahu qad alaihi yang majur wa mati dari al-wawu atau sama fi'il madhi mabni al fathi wal fa'il lam mustaqil taqdiruhu huwa fi mahalli raf'in. Cukup. Ayo Abu Rizky. Ini Ya dari Yakulun nggak apa-apa dari Yakulun nggak apa. Ya Yakulun dulu yang kasih pembukaan yang gampang dulu. Ya, ayo. Yakulu. Lanjut. Ya. Ini. Terus. Di mahalli nasbi isim inna. Terus. Hakut tauhid mabni ala fathi. Terus. Astaghfiru. Bil mudhari. Marfu bid dhammah. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu ana. Terus. Allah maf'ulun bihi mansubun wa alamatul nasbi al fathah li'annahu mufrad. Ya, terus. Wow. Enggak, itu cukup dulu astaghfiru. Kan astaghfiru belum selesai tadi. Kan baru ada isimnya. Khobarnya mana? Oh iya. Wa jumlah fi'liyah astaghfiru fi mahalli raf'in khabar inna. Nah. Ayo Abu Fakih cari yang mudah yang mana? Dari hadis sampai hafadal hadis. Susah semua. Masyaallah.
Jadi nih kasih ya. Wahia di situ sebagai mubtada. Terus wahia lughatul hadis ya. Ai adlubul mahfirati wahia. Ya, kalau ada hiya di situ, ada domir munfasil ya, itu selalu menjadi mubtada ya. Wahia mubtada. Berarti as-safhu bisa namanya khobar mubtada ya. Gitu. Kalau safhu sebagai badal berarti anid dambi sebagai khobarnya ya. Simpul jumlah ya. Jadi kalau ada domir munfasil ya, iya anak ya kan, terus selanjutnya sampai ana dan nahnu ya, itu selalu menjadi mubtada ya. Aktaro itu sebagai Apa isim tabdil di situ apa sebagai apa? waktu ilaihi fi yaumi Mana tadi mana ya mana tadi ya sebagai apa? Watu ilai fil yaumi aksaro apa? Bukan hal, dia sebagai maf'ul bi, ya kan? Dan aku bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih banyak, lebih dari gitu, ya. Bahwa alam ya, sebagai maf'ul bi apa kita cek lagi hal apa? Bahwa alam ya, karena tebakan itu sebagai apa maf'ul bi dari atubu ya, gitu. Alam ya. Kalau sab'ina dan majrur ya. Marotan sebagai tamyiznya. Oh iya ya. Cukup ya. Karena sudah jam 7 lewat ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang masih bingung ya, mudah-mudahan di rumah di murojaah ya. Direnungin ya sampai benar-benar paham. Kadang-kala memang gitu, kita harus ada bahasanya apa? Renungan diri gitu. Kalau kita mau serius ya merenungi terus ini kok tadi diajarin bacanya, kita lihat bacanya dulu ya. Kalau kita udah bacanya udah tahu berarti situ akan ketemu kedudukannya sebagai apa gitu. Yang kita sudah lewatin aja, yang sudah lewati dari dari mubtada ya sampai naibul fa'il sampai sifat itu cari ada nggak di situ gitu. Ada semuanya ada ya gitu. Harus ada gitu. Tadi wahia dia mubtada as-safu kalau mau di itunya apa sifat-sifat berarti dia bisa badal ya, tapi kedudukan bisa yaitu pemaafan dari dosa atau dia sebagai khobarnya ya. Apa sedikit-sedikit ya. Terus kita merenungi, terus kita pelajari ya. Jangan bosan, jangan patah semangat ya. Kalau kita nggak sekarang kapan lagi? Gitu. Kalau kita nggak sekarang kapan lagi? Kalau kita mundur berarti kita mau mengulang dari awal lagi ya kan? Kita harus terus pantang menyerah ya, sampai benar-benar paham. Karena kita sudah di 1447 Hijriah. Kita berarti di tahun baru ya. Kita tahun baru berarti kita mau flashback lagi apa? Kita mau terus kita rubah ya mindset kita gitu maksudnya ya. Mudah-mudahan ya yang sedikit ini bermanfaat ya dan kita menjadi sebagai pemberat timbangan ya di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana perkaranya sangat berat dan sangat mengharukan, memilukan ya. Kita untuk keberkahan majelis kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.